Halo, pecinta sepak bola dunia, khususnya timnas Indonesia. Di sini gua akan mereaksi sebuah video tentang timnas Indonesia vs Tanzania di laga uji coba tanggal 2 Juni 2024. Semangat timnas! Jangan lupa sebelum kita mereaksi video ini, menyimak video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Oke, bravo timnas Indonesia, semangat timnas Indonesia. Mari kita simak videonya. Let's go. Bertemu kembali saudara, timnas Indonesia besok menggelar pertandingan uji coba melawan Tanzania sebelum menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Besok tanggal 2 Juni timnas Indonesia vs tim Tanzania sebelum melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan dengan timnas Indonesia vs Tanzania adalah laga uji coba untuk timnas Indonesia. Oke, kita lanjut. Dalam latihan kemarin, sejumlah pemain seperti Pratama Arhan telah mulai ikut berlatih. Sejumlah pemain yang menjadi andalan pelatih timnas Shin Tae-yong seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, kemudian Rafael Strijk telah ikut berlatih. Arhan Pratama, Asnawi Mangku Alam, Rafael Strijk sudah mengikuti latihan timnas Indonesia. Berarti mereka memperkuat timnas Indonesia besok tanggal 2 Juni melawan timnas Tanzania. Oke, lanjut. Tanzania merupakan tim yang memiliki peringkat FIFA 119 atau di atas Indonesia yang berada dalam posisi 134. Wow. Dari ranking FIFA-nya saja Tanzania udah 119 rankingnya di atas timnas Indonesia dengan ranking 134. Berarti tim Tanzania bukan tim abal-abal, oke? Karena rankingnya juga sudah di atas timnas Indonesia. Tapi mudah-mudahan dari ranking tidak berpengaruh. Bola itu bundar. Indonesia juga bukan pemain abal-abal juga. Timnas Indonesia sekarang sudah bagus permainannya semenjak dipegang pelatih Coach Shin Tae-yong. Oke, kita lanjut. Oke, Rafael Strijk ya. Dalam latihan tampak juga Calvin Verdong, pemain yang saat ini masih menjalani nama proses naturalisasi. Pemain yang merumput di Verdong, laga atau di Liga Haye juga udah ada ya, sudah ada ya. mengikuti latihan ringan bersama pemain timnas Oke, lainnya. Menurut rencana pada Senin pekan depan, proses Calvin naturalisasi Verdong akan dilakukan di Komisi 3. sudah ikut latihan timnas. Proses naturalisasi Verdong masih belum selesai. Oke. Dalam laga uji coba besok, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memanggil Malik Rizaldi, pemain sayap yang bermain untuk Madura United. Malik akan mengisi posisi yang ditinggalkan Yance Sayuri karena mengalami cedera. Sementara itu, 3 pemain yang memperkuat lini belakang timnas yakni Jordi Amat, Jay Izes, dan Justin Hapner kemungkinan tidak akan diturunkan karena hingga Jumat kemarin masih. Oke, kita simak tadi Malik Rizaldi, pemain Liga 1 Indonesia, dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Mudah-mudahan Malik Rizaldi benar-benar bisa memperkuat timnas Indonesia, bisa memenangkan pertandingan ini melawan Tanzania. Dan kabarnya tadi 3 pemain timnas Indonesia ada kemungkinan tidak ikut bermain di laga timnas Indonesia melawan Tanzania. Tadi disebutkan 1 Jordi Amat, Justin Hapner. Oke, tadi kemungkinan 3 pemain, sorry bro. 1 tadi Jay Izes ya, Justin Hapner dan Jordi Amat ada kemungkinan tidak ikut memperkuat timnas Indonesia ketika besok melawan timnas Tanzania. Oke, kita lanjut. Tidak akan diturunkan karena hingga Jumat kemarin masih belum tiba di Jakarta. Hingga Jumat ini karena ketiganya belum tiba di Indonesia.
Oke, lanjut. Insya Allah nanti akan kita sesuai dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan. Tadi disepakati kita akan pulangkan dan kita akan panggil Malik Rizaldi ya dari Madura United, dan juga kita akan panggil Nadio. Yang belum datang itu Jordi, Justin, 3. Ya. Oke, yang belum datang menurut Bapak Sumarji dari PSSI itu tadi yang 3 nama itu ya ada kemungkinan tidak main. Tadi disebut dengan Justin Hafner, J.I. Jazz, dan Jordi Amat. Mereka belum datang. Mudah-mudahan mereka bisa datang dan bisa main juga ya untuk memperkuat timnas Indonesia ya guys ya. Oke, kita lanjut. Arhan juga sudah datang nih. Sejumlah nama seperti Pratama Arhan dan Asnawi tetap masih menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong. Sementara di lini tengah, Shin akan mengandalkan Tom Hye, Ivar Jandar, Rick Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Oke, Coach Shin Tae-yong sudah mempersiapkan untuk gelandang, pemain gelandang yaitu jagoan-jagoan kita dari timnas Indonesia ya. Tentunya Tom Hye yang juga kita tunggu-tunggu ya, Ivar Jandar, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Mereka insya Allah memperkuat timnas Indonesia bisa menang. Oke, lanjut. Kita coba cek lini depan. Nama Egy dan Rafael Strijk kemungkinan akan tetap menjadi pilihan pelatih Shin Tae-yong di laga nanti melawan Irak dan Filipina. Pemain-pemain timnas sejauh ini optimistis di pertandingan Irak mereka akan bisa membalas kekalahan 1-5 dari Irak. Wow. Oke. Ternyata Coach Shin Tae-yong mengandalkan Egy Maulana Fikri dan Rafael Strijk untuk di laga pertandingan melawan Irak dan Filipina di tanggal 6 dan tanggal 11 Juni ya, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena kita kalah telak di leg 1 dengan timnas Irak 1-5 bro. Bayangkan, sekarang kita sudah punya beberapa pemain naturalisasi yang handal, yang bagus, yang sudah bermain di Liga Eropa. Mudah-mudahan mereka bisa memperkuat timnas Indonesia, dan kebetulan kita bermain di kandang sendiri ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mudah-mudahan timnas Indonesia juga bisa memenangkan pertandingan melawan Irak dan Filipina yang kabarnya insya Allah tanggal 6 dan tanggal 11 Juni 2024. Oke, kita lanjut. Now I hope that it doesn't matter who scores, that we just win, because if we win against Iraq, we show that we are. Oke, ini Shain Patinama sedang diwawancarai ya. Jadi di sini ada kata-katanya, saya berharap, ini dia pakai bahasa Inggris. Nah, di sini ada teksnya. Saya berharap siapapun lawannya kita menang, karena jika kita menang melawan Irak, kita masuk tahap kualifikasi selanjutnya. Maksudnya kita kalau memenangkan lawan Irak atau memenangkan lawan Filipina, 1 kali kemenangan saja, Indonesia dipastikan masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini Shain Patinama keren ya. Keren, saya juga fans dengan Shain Patinama, ini keren ya pemain Liga Eropa. Oke ya, kita lanjut ya. I know in a good direction, and if we win also we can go into the next stage in qualification. So I just think we are really confident, and we what I say, it doesn't matter who's. Kita berharap bisa menang melawan siapapun untuk masuk ke putaran selanjutnya ya. Subhanallah. Oke, bravo timnas Indonesia, ayo kita bisa. Kita bisa. Ayo, Shain Patinama, lanjut. Of course, if we just win and we can go to the next round, it will be amazing. So. Kami ulas soal pertandingan uji coba timnas Indonesia melawan Tanzania dan pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak nanti. Kami akan bahas ini bersama dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji. Pak Sumarji, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, Bapak Sumarji,
Ketua Badan Timnas Indonesia, Bapak Sumarji. Oke, kita dengarkan apa penjelasan dari Bapak Sumarji ya. Oke, lanjut. Sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Kalau untuk persiapan timnas secara fisik dan mental untuk pertandingan besok melawan Tanzania gimana, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi kalau anak-anak ya untuk pertandingan besok lawan Tanzania semuanya kondisinya dalam keadaan yang cukup baik ya. Hari ini juga kita official training baru selesai. Semua pemain kondisinya sangat baik. Ada juga tambahan pemain yang baru bergabung. Menurut Bapak Sumarji, semua pemain timnas dalam keadaan baik. Hanya yang dikabarkan adalah Yance Sayuri mengalami cedera ketika latihan. Oke, kita lanjut guys. Yang kemarin baru datang ada Jordi, terus hari ini juga gabung Malik Risaldi dari Madura United. Oke, yang baru datang ternyata Jordi Ahmad baru datang. Dan yang baru dipanggil lagi pemain satu dari Liga Indonesia adalah Malik Risaldi. Oke, Malik Risaldi. Oke, kita lanjut. Pokoknya secara umum, secara keseluruhan kondisi pemain semuanya baik-baik. Oke, tapi kalau melihat lawan besok, menurut Bapak Sumarji, keseluruhan timnas Indonesia dalam keadaan baik. Mudah-mudahan amin ya Allah bisa fit, performa dengan bagus, kuat, fisik, bisa memenangkan pertandingan. Oke, kita lanjut. adalah Tanzania yang secara tahun ke tahun dari peringkat FIFA naik terus dari peringkat 135 tahun 2020 sekarang peringkat 119. Dari timnas sendiri ada concern sendiri tentang lawan yang akan dihadapi besok ini? Jadi timnas Tanzania di tahun 2020 peringkatnya 135 dunia. Dari tahun ke tahun, sekarang sudah tahun 2024, mereka sekarang di peringkat FIFA menjadi peringkat 119 dunia. Sedangkan kita 134 dunia. Timnas Tanzania di atas ranking timnas Indonesia. Berarti timnas Tanzania bukanlah timnas abal-abal. Oke, kita lanjut. Besok itu kebetulan kita ubah yang tadinya friendly match yang ada poin, mengingat Coach Sintayong menginginkan supaya bisa memainkan pergantian pemain secara keseluruhan lebih banyak, maka kita mengajukan ke FIFA dan kemarin sudah disetujui bahwa untuk pertandingan besok itu tidak ada poin. Artinya dengan bisa memainkan pemain pengganti lebih ya semua 12 orang. Jadi PSSI sudah minta izin kepada FIFA dan ternyata diizinkan dan keterangannya tadi tidak ada poin. Oke, tidak ada poin menurut keterangan Bapak Sumarji. Oke, kita lanjut. Itu ini kan bisa memainkan semua pemain yang ada sehingga bisa dicoba semua dan dari situ nanti baru bisa akan kita lihat secara keseluruhan kualitas dan kekompakan serta chemistry dari para pemain semuanya. Tapi kalau melihat profil dari klub Tanzania ini sendiri yang peringkatnya naik terus, ada ketakutan tersendiri atau ada concern sendiri juga dari timnas untuk mengukur statistik atau strategi yang bakal dipakai nantinya? Nah gini, jadi seperti tadi di awal saya sampaikan, karena pertandingan ini kan memang tidak ada poin, sehingga kami tidak menargetkan harus menang gitu, harus menang. Jadi soal menang kalah itu kan nomor. Menurut Bapak Sumarji, kita tidak ada target menang karena tidak ada poin. Masalah kalah atau menang, kita lanjutkan. Sekian karena tidak ada target sehingga yang kita utamakan adalah bisa memainkan pemain semua yang ada, kecuali Verdong ya, kecuali Verdong. Sehingga kita bisa tahu, seperti tadi saya sampaikan, kita tahu selama berlatih, bergabung, chemistry. Kita bisa memainkan semua pemain timnas Indonesia kecuali Kelvin Verdong menurut keterangan Bapak Sumarji. Oke, sayang sekali ya, kalau ada Kelvin Verdong mungkin Indonesia kita
juga ingin melihat permainan perdana dari Kelvin Verdong. Oke, kita lanjut. Artinya bagaimana kualitas pribadinya, kualitas masing-masing pemain seperti apa, itulah yang kita harapkan besok itu bisa tahu, sehingga ketika melawan Irak kita sudah tahu si A, si B, si C yang akan di line up-kan, seperti itu. Oke, apalagi dari Coach Shin Tae-yong juga sempat bilang dua fokusnya sekarang masalah peningkatan performa dan juga fisik pemain itu tadi ya Pak ya? Betul itu tadi. Yang tadi saya bilang kualitas pribadi masing-masing itulah yang kita harapkan besok bisa tahu seperti itu. Oke, tapi kualitas pribadi masing-masing dari pemain timnas Indonesia akan dilihat ketika melawan Tanzania dan akan diposisikan masing-masing sesuai porsinya juga masing-masing. Jadi penilaian besok dari Coach Shin Tae-yong beserta jajaran PSSI melihat permainan mereka semua bagaimana ketika melawan timnas Tanzania. Oke, kita lanjut. dengan catatan Jay Izzes kemungkinan nggak bisa gabung, Justin Hubner juga demikian, bakal gimana nih performa tim kita bakal bagaimana dan siasatnya bakal dimainkan bagaimana kemudian? Jadi yes. Gini. Kalau Justin nanti jam 7 sudah datang. Tadi berangkat dari Jepang itu kalau tidak salah jam 10 pagi kalau nggak salah. Nanti sore ini datang, otomatis besok sudah bisa bergabung dengan tim. Sementara kalau Jay kan kita siapkan tiket tanggal 4 ya. Mungkin Justin Hubner berangkat dari Jepang jam 10 pagi tadi, diperkirakan datang jam 7 malam hari ini. Menurut keterangan Bapak Sumarji, mudah-mudahan Justin Hubner bisa bergabung di timnas Indonesia dan mudah-mudahan Justin Hubner bisa bergabung dengan timnas Indonesia dan bisa dimainkan oleh Coach Shin Tae-yong. Oke, kita lanjut. Tanggal 5 baru sampai dan itu pun juga nanti kita akan melihat kondisinya seperti apa. Seperti itu. Kalau mengukur lagi dengan pertandingan sebelumnya, karena kan kita prestasi cukup luar biasa ya Pak, di luar ekspektasi itu tadi. Secara mental pemain kita masih ada optimismenya dan gimana cara bisa memastikan bahwa ya biarkan pertandingan sebelumnya menjadi cerita kita yang sebelumnya dan kita menghadapi tantangan yang ke depan ini harus lebih fokus dan lebih maksimal lagi. Gimana cara membangun mental teman-teman kita ini? Jadi begini, kita harus tahu bahwa yang kita hadapi Irak dan ini adalah home loh, ingat loh ya, berbeda sekali. Ketika kami datang ke sana, itu kan memang menurut keterangan Bapak Sumarji, kita home melawan Irak, berarti intinya kita tuan rumah. Ketika kita kalah di kandang timnas Irak 1-5 dengan telak, kita sekarang di kandang kita. Rencananya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mudah-mudahan kita menjadi home, tuan rumah, bisa memenangkan, balas kekalahan kita dari timnas Irak. Oke, kita lanjut. Luar biasa support dari supporter Irak kepada kami dan beberapa hal yang menjadi catatan cukup menarik buat kami di tim itu juga kami catat di sini sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan Irak apa yang akan kita lakukan itu sudah tahu gitu. Jadi prinsipnya melawan Irak itu karena ini home ya semangatnya memang harus semangat kita menang begitu. Tidak ada semangat draw seperti itu. Oke, ditambah lagi Coach Shin Tae-yong memilih nama Malik Rizaldi untuk ikut Oke. Kita tidak ada lagi kata kalah, kita tidak ada lagi kata drop, kita harus menang menurut keterangan Bapak Sumarji ya. Oke, kita lanjut. Kuat squad kita ada alasan khusus tidak memilih sosok Malik Rizaldi ini? Ya, jadi begini, kita ini kan bisa tahu buah daripada liga yang ada di kita dan kita masing-masing klub yang berlaga itu kan tentu kami ini selalu menganalisa dan melihat kualitas daripada para pemain yang ada di liga kita, terutama yang lokal. Sehingga ketika ada yang muncul dengan kualitas yang cukup bagus, mencolok, tentu pasti akan dipanggil sama Shin Tae-yong. Maka hal ini kan bisa memantik reaksi, memotivasi para pemain supaya ya bisa untuk bisa dipanggil oleh Shin Tae-yong, oleh timnas ya, seperti itu. Penegasan juga ini karena pertandingan melawan Irak dan Filipina ini sudah semakin dekat, sudah masuk bulan Juni. Adakah hal-hal khusus yang jadi concern juga Pak Sumarji untuk timnas kita?
Baik, fokusnya kita satu adalah bagaimana kita meningkatkan fisik ya, dan itu sudah dilakukan oleh Coach Sintayong sejak tanggal 28 kita mulai latihan sampai dengan hari ini, itu fokusnya. Dan yang kedua strategi, bagaimana kita sudah tahu Meningkatkan bagaimana fisik. strategi Irak selama ini yang dimainkan, dan itulah bagian daripada concern kita, sehingga apa yang diharapkan, karena itu tadi dari awal semangatnya kita kepingin menang, kepingin membalas, ya itu tadi yang kita fokus. Dan Dari awalnya kita harus semangat dan kita harus menang dan kita harus membalas kekalahan kita oleh Irak 1-5. Oke, menurut keterangan Pak Sumarji seperti itu ya. Oke, kita dengar concern lagi. kita untuk bisa mengalahkan Irak. Doa terbaik tentu Oke, mengalahkan Irak. Bagaimana caranya kita? Kita serahkan kepada pemain timnas Indonesia, kepada pelatih Coach Sintayong, dan kita juga mendukung dan berdoa agar timnas Indonesia bisa memenangkan melawan Tanzania, melawan Irak, dan melawan Filipina. Terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak dan Filipina ya. Kita harus menang di antara dua negara ini. Dipastikan kalau kita menang satu, dapat 3 poin lagi. Karena kita sudah di ranking 2 di bawah Irak ya. Mudah-mudahan kita berdoa ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Kalau bisa semua 3 negara Tanzania, Irak, Filipina kita bantai habis. Kita kalahkan. Oke, kita lanjut sedikit. ya untuk timnas kita bisa berlaga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pak Sumarji, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami untuk kesempatan kali ini. Oke. Terima kasih semuanya para penggemar timnas Indonesia sudah menyimak. Tadi sudah kita mendengar dari A sampai Z bahwa timnas Indonesia besok tanggal 2 Juni akan laga uji coba melawan timnas Tanzania. Dan di tanggal 6 Juni 2024 melawan timnas Irak. Di tanggal 11 melawan timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita dukung, kita doakan agar timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini supaya timnas Indonesia bisa masuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di babak ketiga. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita semua dan kita bisa menang dan kita bisa masuk kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Sampai sini dulu penggemar timnas Indonesia dimanapun berada, seluruh masyarakat Indonesia, mari sekali lagi kita dukung dan doakan timnas Indonesia. Saya undur diri dari channel Semangat Timnas. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Bravo Timnas Indonesia. Semangat Timnas Indonesia. Salam olahraga.